Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syeri Manalisa dengan NIM 19050460111. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman. Nah, sebelumnya Syeri mau tanya dulu nih ke kalian. Apakah kalian memiliki kesulitan dalam memvisualisasikan suatu bentuk bangun ruang? Atau kalian memiliki kesulitan untuk menghitung? Ataupun kalian memiliki kesulitan untuk menghafal rumus-rumus. Nah, pada video ini, Shirley akan memperkenalkan kalian ke salah satu aplikasi yang dapat kalian akses melalui smartphone ataupun PC, yaitu aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi ini dapat kalian gunakan untuk mendemonstrasikan dan juga memvisualisasikan satu konsep-konsep matematis, dan juga kalian dapat mengkonstruksikan konsep-konsep tersebut. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memvisualisasikan dan juga menghitung volume benda putar dengan metode cincin dan cakram menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, yang pertama kali harus kalian pastikan bahwa laptop, PC, ataupun smartphone kalian sudah kalian install GeoGebra. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Kita buka. Nah, pada yang pertama kita akan menentukan dan memvisualisasikan volume benda putar menggunakan metode cakram. Nah, jadi ini adalah tampilan dari GeoGebra Classic. Betul. Ya. Nah, jika terdapat soal yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah kurva yaitu fx sama dengan akar x mengelilingi sumbu x dari 0 sampai 4 sebesar 360 derajat. Nah, yang pertama kali dapat kalian lakukan yaitu kalian harus membuat kurvanya, yaitu kita dapat input yaitu fx sama dengan akar x. Nah, akar itu dapat kalian temukan di keyword tadi. Akar, lalu kita tekan enter. Nah, karena kan pada soal tadi meminta bahwa fungsi tersebut ada batasannya yaitu dari 0 sampai 4, maka dapat kita gunakan rumus integral, yaitu kita input yaitu integral, masukkan yang rumus ini, function start x value and x value. Nah, untuk functionnya kita masukkan yaitu fx. Start value-nya yaitu 0 dan end value-nya adalah 4. Kita tekan enter. Ya, ini enter. Nah, maka didapatkan angka yaitu 5,33. Nah, jadi 5,33 ini adalah luas dari daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita tambahkan slider, yaitu dengan menekan icon ini dan kita pilih slider, kita taruh di salah satu titik pada koordinat. Nah, maka akan terdapat tampilan seperti ini. Nah, kita pilih yang angle. Di sini sudah terdapat intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Kita tekan OK. Nah, sudah terdapat slider di sini dengan nama alpha. Nah, dikarenakan kita ingin mencari volume benda putar, maka kita dapat melihat bentuknya dengan menggunakan tampilan 3D, yaitu dengan mengklik icon ini, titik 3, dan kita pilih yang 3D grafik. Nah, untuk memvisualisasikannya, kita harus membentuk permukaan dari volume benda putar. Nah, untuk membentuk permukaan dari benda putar tersebut, kita bisa masukkan yaitu rumus surface. Kita pilih yang ini. Nah, untuk yang expression 1, 2, dan 3, dikarenakan kita menggunakan volume benda putar
benda putar merupakan ruang sehingga dapat kita masukkan expression-nya, yaitu expression 1 adalah A, expression 2 adalah FA cos B, expression yang kedua yaitu FA sin B. Lalu parameter variabel satunya kita misalkan A dengan start value-nya dari 0 dan n value-nya sampai 4. Lalu parameter variabel keduanya kita masukkan B. Lalu start value-nya dari 0 derajat sampai untuk n value-nya adalah alpha atau slider yang sudah kita tambahkan tadi. Yaitu ini. Terus alpha. Ya, kita tekan enter. Nah, di sini sudah terdapat permukaan dari volume benda putar. Nah, akan seperti ini. Nah, gimana bentuk cakramnya? Nah, bentuk cakram ini berasal dari partisi-partisi pada interval X-nya. Nah, misalkan kita ingin membuat cakram dari interval 2 sampai 2,5. Kita bisa menggunakan rumus tadi, yaitu expression-nya sama A. Expression yang kedua yaitu FA cos B. Lalu expression yang ketiga yaitu FA sin B. Parameter variabel satunya A dengan startnya 0 dan n-nya, startnya adalah yang kita inginkan, yaitu misalnya kita ingin membuat cakram pada interval 2 sampai 2,5. Nah, 2,5 dapat kita misalkan jadi 25/10. Lalu parameter variabel keduanya yaitu B dari 0 derajat sampai alpha. Masukkan alpha di sini. Enter. Ya, inilah dia visualisasinya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung volumenya? Sebelumnya kita harus mengetahui ini. Ini adalah kurvanya. Nah, jika kita partisi yaitu sebesar delta XI, maka akan terbentuk persegi panjang dengan lebar yaitu delta XI dan panjangnya yaitu I sama dengan akar XI. Nah, jika kita putar sebesar 360 derajat, maka akan terbentuk sebuah tabung. Nah, kita ketahui bahwa bentuk tabung ini dapat kita hitung menggunakan delta FI sama dengan P dikali akar XI kuadrat dikalikan dengan delta XI. Nah, jadi ini adalah luas dari permukaan alas atau permukaan tutupnya dikalikan dengan tingginya yaitu delta XI. Nah, jika delta X-nya itu menuju 0, maka partisinya itu akan semakin banyak dan bahkan tak hingga. Nah, sehingga dapat kita rumuskan yaitu V sama dengan limit N menuju tak hingga dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N delta FI. Atau delta FI-nya dapat kita gantikan dengan rumus yang ada di sini. Atau dapat kita hitung dengan menggunakan integral, yaitu integral dari batas bawah 0 dan batas atas 4, yaitu dengan fx sama dengan P dikali akar XI kuadrat dx. Nah, atau rumus umumnya yaitu adalah ini. Nah, rumus umum ini yang akan kita gunakan pada GeoGebra nanti. Kita buka GeoGebra-nya kembali. Kita bisa P sama dengan integral
kita pilih yang ini. Nah, fungsinya harus kita ingat tadi, yaitu P dikalikan dengan fx pangkat 2. Untuk start value-nya adalah 0 dan end value-nya adalah 4. Kita enter. Nah, maka akan muncul yaitu nilai 25,13. Nah, 25,13 ini merupakan volume dari benda putar. Ya, cara memvisualisasikan dan menghitung volume benda putar menggunakan metode cakram. Nah, untuk metode cincinnya akan kita bahas di part kedua.